Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudaraku semuanya. Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita bisa bermuwajahah kembali bertatap muka di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita yang mungkin tidak lama dan juga tidak banyak membahas beberapa materi, tetapi bisa mendatangkan manfaat yang banyak bagi kita semuanya, baik dalam kehidupan kita di dunia ini dan khususnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, setelah kita membahas bab yang pertama, yakni bab ikhlas wa ihdarin niyah, maka di pertemuan kali ini kita sudah masuk pada bab kedua di kitab Muqaddimah masih ya, yaitu bab taubah. Bab taubat. Sekali lagi ini adalah buku atau kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi, dan kita insya Allah akan merujuk ataupun mempelajari sesuai yang beliau tulis dalam kitabnya secara runtut gitu ya, insya Allah. Pada bab kedua ini beliau memberikan penjelasan qaulal ulama'u, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin, bahwasanya taubat itu wajib min kulli dzambin, dari sekalian atau tiap-tiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallah, maka jika adalah kemaksiatan itu antara seorang hamba wa bainallah ta'ala, dan antara Allah subhanahu wa ta'ala, la tata'allaku bihaqqin adamiyin, yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak-hak adami, yaitu hak manusia secara umum. Falaha salah satu surutin, maka baginya, maksudnya taubat itu ada 3 syaratnya. Jadi sekali lagi dia menjelaskan bahwasanya kalau taubat itu urusannya dengan seorang hamba dengan Allah saja, tidak terkait dengan manusia, ya. Apa semisal tidak saum, ya, yang wajib terutama, meninggalkan sholat, ya, tidak mau berzakat, dan seterusnya, itu kaitannya dengan Allah secara langsung dosanya atau kesalahannya. Maka tobatnya itu ada 3 syaratnya. Falaha salah satu surutin, maka baginya itu, bagi pertaubatannya itu ada 3 syaratnya. Ahaduha, yang pertamanya dari syarat tersebut, ayyuqli'a anil maksiati, yakni serta-merta atau sekaligus meninggalkan kemaksiatannya tadi. Ya, maaf, kalau misalnya
kemaksiatannya itu adalah eh, tidak melaksanakan sholat, ya segera kemudian sholat gitu, meninggalkan kemaksiatannya seperti itu. Kalau kemaksiatannya itu misalnya minum khamr gitu, maka kalau dia betul-betul bertobat itu syarat yang pertamanya segera meninggalkan khamr begitu, tidak mendatangi lagi atau tidak ingin minum lagi seperti itu. Sebab nggak ada gunanya dia berkata, oh saya sudah tobat 1000 kali pun, beribu-ribu kali pun, kalau nyatanya ketika dia mengucapkan itu di sisi lain dia masih melaksanakan atau melakukan hal tersebut begitu. Maka an yuqali'a anil maksiyah adalah satu keharusan, segera meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian wasani yang kedua ayyandama ala fi'liha, yakni bahwasanya dia menyesali betul-betul atas perbuatannya melakukan kemaksiatan tersebut gitu. Ya basa Jawa niki yo ngetuni gitulah. Ya, merasa getunnya aku dadak nglakoni ngono kuwi. Wis ngerti kuwi larangane Gusti Allah. Ning iki jenenge dosa. Nah, nek dosa iku rung karuan nek Gusti Allah ngampuni. Nek gelem ngampuni, nek ora piye? Kan sangat merepotkan kita semuanya nanti kan gitu. Ada penyesalan. Ya, ada semisal rasa hati itu merasa bersalah betul-betul itu ada gitu. Tidak cuek bebek bahasa kita itu. Ada kan orang santai saja. Bahkan maaf nih ya, orang sekarang itu ada yang cenderung bangga melakukan kemaksiatan gitu. Ya cerita-cerita malam saya di sana minum sama ini di sana di situ gitu. Ya, disebut mujahirin, yang menjadi penghalang ampunan dari Allah, salah satunya mujahirin, yang dia sebetulnya sudah disembunyikan sama Allah, ditutupi sama Allah, tidak ceritakan, dia sendiri ceritakan itu kemaksiatannya kepada orang lain. Ya naudzubillah, misalnya akhirnya Allah tidak mengampuni orang seperti itu gitu loh. Bukan Allahnya tidak maha pengampun, dianya sendiri membuat ya dosa-dosa tadi tidak terampuni karena ya dia melakukan mujahidin tadi, bangga, senang gitu, seakan-akan suatu hal yang hebat melakukan suatu kesalahan atau suatu bentuk dosa begitu. Ya, dia sebar-sebarkan di hadapan teman-temannya gitu. Ya, itu salah satu contoh kecil misalnya seperti itu ya. Ketika misalnya dia minum khamr begitu. Lebih-lebih misalnya berzina dan sebagainya, dia ceritakan begitu. Nauzubillah min dzalik. Ayyan dama ala fi'liha, dia getuni, dia menyesali sekali gitu. Ya, bukan malah bangga. Wasalisu, kemudian yang ketiga sebagai syaratnya an ya'zima, bahwasanya dia sangat bersungguh-sungguh ya, an la ya'uda, bahwa dia tidak akan kembali lagi ilaiha, ya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dia buat azam, semangat ya sekuat-kuatnya pada dirinya, ya berjanji pada dirinya bahwa tidak akan ya mengulangi hal yang demikian itu abadan, selama-lamanya. Ya sudah, saya tidak akan mengulangi kembali. Itu syaratnya. Jadi kalau itu kaitannya dengan Allah secara langsung pertaubatannya. Yang pertama, dia segera berhenti, ya. Yang kedua, dia menyesali, dan yang ketiga berjanji ya di kelak kemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan yang tercela tersebut, perbuatan dosa tersebut, ya sampai selama-lamanya berjanji tidak akan mengulangi. Fa'in fukida ahadus salasati, maka jika tidak ada satu di antara tiga tersebut, hilang satu syarat itu, ya lam tasihha taubatuhu, maka taubatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia meninggalkan kemaksiatan, tetapi dia tidak menyesal dan dia tidak berjanji bahwa kedepannya tidak akan mengulangi lagi. Sama saja sebetulnya gitu. Tidak bertobat sungguh-sungguh begitu.
Gitu. Sedangkan dalil-dalil yang banyak nanti menunjukkan taubatan itu adalah taubatan yang sungguh-sungguh seperti itu. Wa in kanatil maksiatu tata'allaqu bi adamiyyin, maka jika adalah kemaksiatan itu berhubungan bi adamiyyin dengan manusia pada umumnya. Adamiyyin itu bersifat kemanusiaan. Manusia maksudnya seperti itu. Fasurutuha, maka syarat taubatnya itu arbaatun, ada 4 ya. Yang pertama hadis salah satu, yaitu yang tiga-tiganya tadi masuk. Yang ketiga tadi itu ya. Ditambah 1 berarti biar menjadi 4 begitu. Ya, yang ketiga tadi yang syaratnya dengan Allah masuk ya. Jadi kalau kesalahan itu kepada sesama manusia ditambah syaratnya. Bertambah syarat itu artinya kan bertambah berat sebetulnya kan begitu. Karena ada syarat lain yang harus dipenuhi gitu. Itu artinya ada keberatan lagi di situ di dalam pertaubatan. Kalau milih sebetulnya dosa itu ya kepada Allah saja kalau milih, tapi kan dosa nggak boleh dipilih, malah harus dihilangkan, jangan dipilih gitu. Nah, seandainya begitu loh ya, gitu. Ya tetap lebih berat dosanya kepada manusia karena Allah mensyaratkan 1 lagi gitu. Ayazima an la yauda, maaf. Wa in kanatil maksiatu tata'allaqu bi adamin fasurutuha arba'atun. Hadis salah satu yang tadi itu yang tiga-tiganya, kemudian ditambah wa an yabra min haqqin sahibiha, dan dia melepaskan ya dari hak-hak sahabatnya atau orang lain tadi yang dia berbuat salah kepada orang tersebut. Melepaskan artinya mengembalikan, ya, memberikan hak-haknya kembali kepada orang yang dia salahi tadi atau dia berbuat dosa kepadanya. Fa in kanat malan, maka jika bentuknya itu harta, au nahwahu atau yang semisalnya, raddahu ilai, dia kembalikan. Misalnya mengambil hak saudaranya, baik sengaja maupun tidak sengaja, ya lebih-lebih yang sengaja kan gitu ya, itu tahu kesalahan fatal, maka dikembalikan ya hak-haknya sesuai ya dengan keadaan semula, tidak mengurangi ya sedikit pun, harusnya begitu ya. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu au talaba afwahu. Hadda qadfin itu tuduhan dusta. Dan jika itu terkait masalah tuduhan dusta, misalnya memfitnah gitu ya, menuduh saudara si fulan itu begini begitu ya, padahal tidak melakukan, dan kemudian hari tahu bahwa itu salah tuduhannya, maka orang tadi cara bertaubatnya itu adalah makkanahu minhu, supaya ditunaikannya hukum-hukumnya, karena memang ada hukum-hukum menuduh dengan tuduhan palsu di dalam Islam itu ada kan gitu ya. Tetapi di Indonesia mungkin tidak berlaku, berlakunya mengembalikan nama baik seperti itu biasanya gitu ya. Au talaba afwahu, atau menuntut permintaan maaf darinya. Jadi ya harus gentle kita, sowan ya. Kalau nggak sempat sowan, menyampaikan lewat misalnya telepon ya, video call gitu ya, WA dan sebagainya, yang bisa mengantarkan dia supaya sampai kepada orang yang kita berbuat salah kepadanya itu permintaan maaf kita secara langsung. Itu kalau bisa, jangan lewat orang lain, harusnya kan begitu. Harus secara langsung, mestinya seperti itu dulu. Ya gentle, berbuat salah berani menanggung akibat seperti itu. Wa in kanat ghibatan, kalau itu bentuknya ghibah ya, ngerasani gitu ya. Ghibah itu membicarakan aib saudara kita, kalau saudara kita mendengar itu marah itu atau tidak suka gitu ya. Kalau membicarakan saudara kita
yang saudara kita tidak melakukan sesuatu itu namanya fitnah gitu kan. Tapi ini ya benar melakukan itu, tetapi kalau dibicarakan ke orang lain itu nggak suka, mestinya nggak usah dibicarakanlah ke orang lain. Mungkin itu termasuk sesuatu yang tentunya aib bagi dirinya. Maka disebutlah ghibah karena berada di balik atau di belakang orang itu ghibah, ghaib dari kata itu ya. Ghaba yang terselubung gitu kan gitu ya. Jadi ghibah itu membicarakan dari belakang atau ketika orang lain nggak ada. Nah, kalau ada orang itu marah itu namanya ghibah. Maka istahallahu minha, meminta penghalalannya. Ya, maksudnya meminta maaf gitu. Tadi saya sudah menyampaikan gini di belakang, padahal saya tahu itu tidak baik. Ya mohon maaf. Seperti itu, meminta penghalalannya. Gitu. Itu kalau nggak memaafkan gimana? Ya, sesama muslim harusnya paham. Orang yang sudah minta maaf, ya mestinya dimaafkan selama itu memang tidak terkait hak-hak hukum-hukum. Kalau terkait hukum, ya dia bisa memaafkan dan bisa menuntut hukumnya juga seperti itu. Misalnya kasus pembunuhan, ya kasus yang lain-lain itu, ya ada seperti itu, kisos dan lain sebagainya. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu. Maka maaf. Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub. Dan bahwasanya wajib ya seseorang itu bertaubat dari segala dosa yang dia miliki, baik besar maupun kecil gitu. Wajib artinya. Sebab seseorang yang artinya masih merasa punya dosa dan memang harus merasa punya dosa sebetulnya, ya tidak boleh merasa suci gitu, ya menjadi sesuatu yang gelap nanti di hari kiamat, ya. Jadi az-zalimu az-zulumat yaumul kiamah gitu ya. Kezaliman itu adalah az-zulumat, kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Ya. Maka seluruh dosa-dosa itu wajib untuk kita memohon istighfar, memohon ampunan kepada Allah SWT. Fa in taba min ba'diha, maka jika seseorang itu hanya kembali dari dosanya, maksudnya kembali taat pada Allah dari dosanya tadi, ya dari maksiatnya, sahhat taubatuhu inda ahlil haq. Yang demikian sah-sah saja bagi ahlil haq, ya bagi ahli kebenaran, min dzalika dzambin, tetapi ya hanya di kemungkinan diberi ampunan oleh Allah pada yang dia minta taubat itu saja, yang dia bertaubat. Wa yabqa alaihil baqi, yang itu ya. Maaf. Wa baqiya alaihil baqi gitu. Dan yang sisanya yang belum dia istighfari, yang memohon ampun bertaubat kepada Allah dan kepada orang tadi, maka tetaplah dia menjadi satu dosa sebelum dia sendiri bertaubat kepada Allah. Gitu. Makanya dosa itu ada dosa yang kita ingat-ingat sebagai dosa, ya memang tahu. Ada yang nggak sengaja juga, gitu ya. Nah, dosa yang kita ingat-ingat tentunya itu yang utama sekali kita muhasabahi ya. Oh, saya pernah begini begitu, gitu. Kita ingat-ingat. Yang pertama sekali adalah tentunya 3 hal yang sebagai syarat. Kemudian kalau ingat orangnya dan masih memungkinkan bertemu, maka kita sampaikan hal demikian untuk syarat keempatnya sebagai pertobatan tadi. Ya. Kemudian waqad tadhaharat dalailul kitabi was sunnah, dan sungguh ya nampak dalil-dalil, sungguh ada dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Maksudnya banyak sekali. Wa ijma'il ummati, dan juga ijma' para imam ala wujubi taubah, atas wajibnya taubat ini. Kemudian at-taubah
Apa itu at-taubah? Ar-ruju' anil maksiatillahi ta'ala ila ta'ati. Jadi menurut Imam Nawawi ini ya, disebut taubat itu adalah ar-ruju' kembali ya an maksiatillah, dari durhaka kepada Allah Ta'ala, ila ta'atihi, kepada tunduk patuh kepada Allah gitu. Jadi asalnya maksiat durhaka begitu ya, kembali lagi kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah, mentaati ya ketentuan-ketentuan yang ada. Wa talabul istihlal, dan menuntut ya penghalalan minal makdufi wa nahwihi, menuntut pembebasan ya dari al makdufi wa nahwihi in balaghahu dalik ya, artinya penghalalan dari orang-orang yang kita salahi tadi, misalnya apabila itu memang sampai pada hal demikian itu, yakni hal yang terkait dengan hak adamiyun, seperti itu. Jadi kita menuntut ya pelaksanaan ketentuan yang terkait dengan hukum-hukum apabila terkait hukum. Kemudian pengembalian hak-hak, semisal harta yang kita ambil misalnya, ataupun tuduhan-tuduhan kita ya kepada orang, apakah itu tuduhan langsung atau bentuknya ghibah ya, itu supaya kita bisa memohon untuk diistihlalkan, yaitu dihalalkan, dibebaskan ya dari hal demikian itu. Wa illa kafal istighfar, maka jika tidak ya sampai bisa bertemu dengan orang yang kita salah misalnya karena syarat ke empatnya tadi itu ada halangan, maka dicukupkan al istighfar, yaitu kalimat istighfar, permohonan ampunan kepada Allah, bentuknya doa gitu ya. Bentuknya doa. Al istighfar itu doa khusus permohonan ampun, itu doa istighfar. Di doa khusus permohonan ampun ya. Banyak sekali contoh-contoh nanti di Al-Qur'an. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratun manik tabatahu antas ghafara lahu ya. Penutup ya, penghapus dari apa iktatabatahu, yakni orang yang ghibah, maksud seperti itu, yang kita tidak bertemu dengan orangnya nanti, antas ghafara lahu, bahwasanya kita mengistighfari baginya begitu ya, mengistighfari untuknya, memohon ampun kepada Allah, tapi khusus dalam hal itu. Qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah, dan bertobatlah kepada Allah jami'an, seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, di dalam surat An-Nur ayat 31. La'alla di sini ya, la'allakum gitu ya, seperti perintah saum juga la'allakum tattaqun. Ya, di sini la'allakum tuflihun. Asalnya kan itu bentuknya diterjemahkan biasa itu supaya kalian kan gitu ya. Mudah-mudahan begitu ya. La'alla itu fil asli litarji, untuk harapan gitu ya. Mudah-mudahan kalau kamu memohon ampun seperti itu ya, menjadi orang yang beruntung begitu. Wa fi kalamillahi, tetapi di dalam kalam Allah ini, firman Allah Ta'ala ini bukan litarji sifatnya, tapi litahqiq,
ya satu kepastian. Jadi, nanti kalau panjenengan betul-betul bertobat itu Allah pasti mengampuni, maksudnya begitu. Kalau di sini janjinya pasti beruntung begitu. Supaya kamu beruntung maksudnya pasti beruntung karena ini firman Allah SWT gitu ya. Lianna karena wa'dahu ya janjinya ya waqi'u janjinya itu pasti gitu loh. Janjinya itu uh, terlaksana, terwujud gitu, pasti terjadi begitu ya. Wal ayatu tadullu ala wujubi taubati minas shaghairi wal kabairi. Dan ayat ini menunjukkan atas wajibnya taubat dari yang kecil-kecil, dosa kecil-kecil maupun yang kabair yang besar-besar. Ya. Apa yang membedakan kecil dan besar? Oh ini dosa kecil, oh ini dosa besar, apa yang membedakan? Ya, secara umum salah satunya yang membedakan apabila suatu perbuatan itu diancam neraka, itu pasti besar. Gitu ya. Tapi suatu perbuatan hanya dibenci, ya, kemudian tidak sampai diancam ke neraka seperti itu, ya gitu. Dikatakan sebagai dosa kecil begitu saja antara besar dan kecil. Yang paling mudah untuk mendefinisikan atau memberikan klasifikasinya gitu ya. Tentu kalau yang kita pahami yang paling besar tentunya adalah musyrik, syirik kan gitu ya. Karena jelas tegas di dalam surat An-Nisa dikatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, seperti itu. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu tatkala mati dalam kesyirikan, bahayanya kan seperti itu. Kemudian biasanya diiringi nanti di dalam hadis ya setelah dosa syirik ya misalnya gitu, kemudian uququl walidain setelah syirik, kemudian membunuh setelah syirik, kemudian membunuh, berzina, ya menuduh dengan tuduhan dusta, berjanji atau bersumpah palsu misalnya gitu. Dan seterusnya kurang lebih Al-Zahabi mengkalkulasi itu ya seminimal-minimalnya adalah 70 dosa besar. Al-Kabair itu dikumpulkan itu kurang lebih 70, termasuk di sana yang kita lihat meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan sholat, ya tidak ada udzur syar'i. Semisal wanita kan ada udzur syar'inya meninggalkan sholat karena ada halangan begitu misalnya. Meninggalkan saum tidak ada udzur syar'i begitu. Ya, tidak berzakat tidak ada udzur syar'i, sebetulnya itu dosa-dosa besar yang sebetulnya kadang kita tidak menyadari kalau itu dosa besar. Ya gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa hadhil ayah, dan ayat ini aidon juga, dan ayat ini juga tadulu ala wujubil istighfar, adalah menunjukkan atau sebagai dalil wajibnya istighfar min jami'i dzunubi, dari sekalian dosa-dosa. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ya. Kembalilah, bertaubatlah begitu. Bertaubatlah kalian ilallah, kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubah yang semurni-murninya. Ya tidak ada tendensi lain melainkan ya ingin bertaubat saja. At-Tahrim ayat 8. Ya. Qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, at-taubatu ya. Taubat itu an-nusuhu ayyatuba minadz-dzambi. Ya. Betul-betul murni bahwasanya dia ingin kembali ya dari dosa gitu. Summa la ya'udu ilaihi, kemudian tidak akan mengulangi dosa tadi, kama la ya'udul laban fiddor, sebagaimana tidak akan pernah kembali laban susu fiddor di amingnya gitu ya, di tempat susunya itu sendiri. Misalnya domba betina yang melahirkan, kalau susunya sudah diperas
Ya, susu itu dia akan kembali ke tempatnya lagi gitu kalau sudah keluar. Nah, taubatan nasuha itu digambarkan seperti itu ya oleh Umar bin Khattab. Taubatan nasuha itu bahwasanya dia betul-betul ya berjanji tidak akan kembali lagi gitu melakukan hal tersebut gitu, murni betul-betul bersih, tidak ada tendensi kecuali betul-betul ingin kembali. Maka di sini baru masuk ke hadisnya yang diriwayatkan oleh di sini nanti Imam Al-Bukhari ya yang menceritakan atau menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW sebagai nabi pun yang kita bisa mendefinisikan sebagai orang yang maksum, terbebas dari dosa. Terbebas itu karena mau berbuat dosa dihalangi, tidak mungkin berbuat dosa begitu. Ya, baik yang terdahulu maupun yang akan datangnya begitu sudah dimaksum. Ya, itu pun mencontohkan kepada umatnya dengan kalimat-kalimat istighfar dan taubatan nasuha tadi. Hadis yang ke-13 kemarin hadis tentang bab niat wa ihtor bab ikhlas wa ihtorin niyah itu sampai hadis 12, sekarang hadis ke-13 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, sami'tu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah ya, ini sesungguhnya aku la astagfirullah sungguh beristighfar kepada Allah. Jadi ini sesungguhnya aku pakai kalimat sesungguhnya, ada kalimat apa takkidnya di sini ya dengan kalimat nun tasdidnya, ini sesungguhnya aku, adalahnya la taukid juga ya, huruf sebagai penguat di sini la taukid taukid gitu ya, takkid taukid bukan tauhid gitu ya. Nah, untuk menguatkan gitu ya, sungguh sesungguhnya aku sungguh begitu astagfirullah beristighfar kepada Allah wa atubu ilaih dan kembali kepadanya fil yaum di dalam satu hari aksara min sab'ina marrah lebih daripada 70 kali seharinya itu ya. Maka kita diperintahkan juga atau disunahkan juga sering-sering melakukan istighfar. Mobil khusus pada sholat biasanya kan gitu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya gitu. Di luar pada sholat di tempat-tempat atau waktu-waktu yang secara umum tidak diberi batasan, di mana ada kesempatan sebagainya, ya kalimat istighfar seminimalnya gitu. Bahkan ustadz ataupun dosen kita dulu untuk zaman sekarang ini gitu ya, untuk zaman sekarang waktu itu tahun 1996 ya menyatakan ya wirid terbaik itu adalah kalimat istighfar gitu. Saking mohon maaf seakan-akan menurut dia itu di mana-mana itu sudah kemaksiatan gitu saja. Jadi kita sengaja atau tidak sengaja itu akan mengonsumsi kemaksiatan gitu. Makanya istighfar itu harus lebih banyak begitu wiridnya gitu. Yaitu ininya ijtihadnya Ustadz saya waktu itu kan gitu ya. Tapi merujuk ke sini memang Rasulullah SAW ya sekali lagi ya beliau itu sebetulnya sudah maksum gitu, tapi artinya ya sebagai contoh suri toladan mencontohkan kepada kita itu tidak kurang dari 70 kali atau lebih dari 70 kali. Nanti kalimat lebih itu memang ada hadis yang lain itu 100 kali begitu menetapkannya ya. Fil hadisi tahrid yaitu tuntunan lil ummati untuk umat alat taubati supaya bertaubat wal istighfar dan istighfar ya.
Qala Ibnu Battal berkata al-anbiya as-sattun nas. Jadi nabi-nabi itu manusia yang paling ya ijtihad dan bersungguh-sungguh fil ibadah, dalam beribadah kepada Allah. Jadi jangan dikira memang misalnya nabi itu ya. Nabi siapapun dari atas misalnya Nabi Adam sampai bawah Nabi Muhammad, atau dari bawah Nabi Muhammad ke atas sampai Nabi Adam gitu. Ya di sini itu adalah manusia-manusia yang sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ya. Maka jangan dikira kemudian oh dia nabi. Jadi sunatullah akan-akan nggak berlaku gitu. Ya dia paling taat, sholatnya ya sebagai contoh yang paling ideal. Ya. Kemudian zikirnya, wiridnya, terus cara hidupnya, ya bergaul dengan masyarakat dan sebagainya menjadi contoh, ya seperti itu. Nah khusus dalam ibadah itu dikatakan as-sattun nas, ya ijtihadan fil ibadah, yang paling bersungguh-sungguh. Kenapa demikian? Lamma aqahumullahu taala minal ma'rifah. Karena ya didatangkan kepada mereka oleh Allah taala dari pengetahuan-pengetahuan, dari ilmu-ilmu, sehingga mengenal al-ma'rifah, pengetahuan-pengetahuan yang sampai gitu. Sampai pada kesimpulan hakikat nantinya. Fahum daibuna fi sukrihi, mereka yang paling ajak, paling stabil di dalam syukurinya, ya bersyukur kepada Tuhannya. Mu'tarifuna lahu bitaksiri, tidak sungkan-sungkan ya mengunjukkan kepada Tuhan, kepada Allah itu kekurangannya, ya kelemahannya, sedikitnya amal, padahal itu rasul, padahal nabi gitu loh. Ya kita seakan-akan maaf ya, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu seakan-akan sudah banyak begitu kan. Ya, seakan-akan bisa menebus ya seluruh ya kesalahan kita dan bisa mendapatkan surga seakan-akan gitu. Kalau dibandingkan dengan misalnya kesungguhan para rasul dan nabi gitu ya. Ya kalau Bunda Aisyah melihat sendiri kan, ya Rasulullah kenapa Anda itu sholatnya sampai bengkak-bengkak begini gitu. Kalau sendiri maksudnya bukan berjamaah. Lama sholatnya berdirinya gitu ya. Sampai kadang menyandar gitu ya. Sampai bengkak betul gitu. Maka kesadaran tertinggi sebagai seorang yang makrifat kepada Allah, terucaplah satu kalimat yang ringkas. Beliau menjawab, lam akun abdan syakuran. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur begitu. Nah, gitu. Padahal beliau sebelumnya disampaikan oleh Bunda Aisyah itu, Anda sudah dijamin masuk surga. Anda dijamin maksum, ya, tidak tersentuh dosa begitu. Kenikmatan diberikan, keberkahan diberikan kepada Anda. Buat apa Anda berlama-lama dalam sholat gitu loh. Buat apa Anda kemudian sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah seperti ini sampai seakan-akan melupakan diri, ya sampai bengkak kaki dan sebagainya begini gitu. Jawabannya lam akun abdan syakuran. Nampaknya yang tertinggi itu ya makomnya itu hamba yang bersyukur itu sebetulnya gitu. Nah, ngurumangsani gitu ya ibaratnya kalau kita itu ya seorang nabi tapi ngurumangsani sedemikian sudah begitu banyak kenikmatan diberikan oleh Allah, tambah ngurumangsani lagi. Nah kita kadang ya belum tentu ibadah kita ini dapat jaminan, ya dosa kita nggak ada yang jamin akan diampuni begitu ya. Kadang itu merasa sudah banyak sekali itu, ya seakan-akan nggak ada kekurangan lagi. Kita tidak menunjukkan ya kelemahan dan kekurangan kita, sehingga apa? Tidak terdorong untuk istighfar, tidak terdorong untuk bertaubat kan begitu. Gitu. Padahal mungkin ya merasa banyak, sudah merasa sempurna, itu justru kekurangan-kekurangan sebetulnya ya, yang kita harusnya memohon dijauhkan dari hal-hal demikian, karena itu memang bukan sifat ataupun karakter
ya orang-orang beriman ya. Seperti itu. Kemudian hadis yang ke-14 ya, mungkin satu lagi ya, ini karena waktunya ya. Wa anil Agharr bin Yasar Al-Mazini radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Agharr, semoga Allah meridhoinya ya. Ini berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan memohonlah ampunan kepadanya. Fa ini, karena sesungguhnya aku atubu fil yaum, ya, kembali bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah di satu hari itu, dalam satu hari, mi'ata marrah, itu 100 kali ya. Rawahu Muslim. Fi hadal hadisi aidon, di dalam hadis ini pula, wujubu taubati wal istighfar wastimror zalika fi kulli waqtin wa ala kulli halin. Jadi ada dalil yang menunjukkan kepada kewajiban bertaubat dan beristighfar secara istimror. Istimror itu artinya ajak gitu ya, setiap hari begitu maksudnya. Yang kita pengennya mendawamkan itu setiap hari. Banyak-banyak istighfar. Dzalika fi kulli waqtin, yang demikian itu pada tiap-tiap waktu, yang artinya kita berkesempatan untuk istighfar ya. Wa ala kulli halin, dalam kondisi dan keadaan yang kira-kira kita juga mempunyai kesempatan ataupun keadaan itu memungkinkan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Seminimalnya kalau hal itu yang memperhatikan waktu-waktu diijabahnya atau mustajabnya, diterimanya doa ya, misalnya waktu sahur ya, sepertiga malam yang akhir gitu ya, setiap ba'da sholat misalnya, seperti itu. Setiap habis melakukan amal ya, karena kita paham kita ini orang yang lemah, hamba-hamba Allah yang lemah, pasti jauh dari kesempurnaan. Setiap melakukan amal ibadah terutama pasti ada kekurangan-kekurangan, maka kita istighfari gitu ya, supaya Allah nanti yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut gitu. Masih banyak hadis-hadis tentang taubat dan istighfar ini ya, nanti insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa mengkaji kembali, karena syarat atau penuh dengan bimbingan arahan dari Nabi kita Rasulullah SAW, supaya kita mudah-mudahan bisa membersihkan diri kita, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, dan tidak akan kembali kecuali bagi orang yang datang illa man atallah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka kita usahakan ya, diri kita semuanya dalam program ya, memperbaiki diri sedikit-sedikit ya, mulai dari kemarin niat ikhlas kita tata, kemudian berangkat ke pertaubatan diri kita, banyak hal-hal masa lampau dan sebagainya yang mungkin perlu betul-betul kita bersihkan dengan cara-cara yang agama kita ajarkan melalui Rasulullah SAW. Semoga saja nanti siapapun kita, dimanapun kita, pada akhirnya menemui dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Mari kita ucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.